Dalam sebuah film yang berjudul Forrest Gump, kita disuguhkan seorang tokoh utama yang ber-IQ rendah tapi memiliki tingkat fokus yang sangat tinggi. Jika Forrest disuruh untuk berlari, dia akan terus berlari tanpa memperdulikan apapun selain berlari. Ketika Forrest bermain tenis meja, dia hanya fokus melihat ke arah mana bolanya dan bagaimana cara dia memukulnya. Dan karena kehebatannya dalam fokus tersebut, dia menjadi seseorang yang mempunyai tingkatan di atas rata-rata dalam berlari, bermain American football, tenis meja, dan sebagainya. Jika ini dihubungkan dengan kecerdasannya, mungkin karena kecerdasan Forrest itu relatif rendah, Forrest tidak sampai memikirkan hal yang lain. Forrest tidak memikirkan bagaimana pandangan orang lain kepadanya. Dia tidak peduli dengan hasil apa yang ia kerjakan dan masalah apa yang akan ia dapatkan. Ya, Forrest hanya sekedar melakukannya, melakukan sesuatu tanpa berpikir yang tidak-tidak. Sesimpel itu. Dan dalam permasalahan fokus, kita tidak bisa fokus seperti Forrest karena kita mudah terganggu oleh sesuatu. Kita gampang terdistraksi pada hal-hal yang di luar lingkaran fokus kita. Ambil contoh, ketika kita ingin fokus belajar, kita gampang terpancing pada sesuatu yang di luar lingkaran belajar. Mengecek smartphone, pengen keluar rumah, pengen main game, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Tidak hanya sesuatu yang tidak penting, seringkali gangguan yang kita dapatkan berupa sesuatu yang kita anggap penting, seperti bertemu teman lama, menyelesaikan pekerjaan rumah, merawat binatang ternak, dan sebagainya. Jadi saat kita ingin fokus, apapun pekerjaan yang di luar fokus kita, baik itu penting ataupun tidak, maka itu merupakan sebuah gangguan atau yang akrab kita sebut dengan distraksi. Nah, tidak hanya distraksi, fokus pun juga tidak mengenal mana hal yang penting dan mana yang tidak penting. Fokus lebih mudah kita lakukan pada hal yang menarik bagi kita, pada sesuatu yang membuat kita merasa senang, seperti saat kita menonton series, entah itu penting ataupun tidak. Ketika itu menarik dan membuat diri kita senang, kita akan lebih mudah untuk fokus menonton berjam-jam sampai lupa waktu. Dan disinilah pentingnya memutuskan hal apa saja yang harus kita fokuskan, karena di mana fokus kita pusatkan, disitulah energi kita dialirkan. Jadi jika kita hanya fokus pada hal-hal yang tidak penting, energi dan waktu kita akan terbuang dengan percuma. Kita akan cepat lelah dan tidak sempat menyelesaikan pekerjaan penting. Oleh karenanya, menentukan apa yang menjadi prioritas utama kita adalah sesuatu yang penting. Menentukan hal apa saja yang harus kita lakukan sekarang dan menyingkirkan segala hal yang mengganggunya. Kita harus berani berkata tidak pada sesuatu yang tidak penting. Bukan berkata tidak untuk selamanya, tapi berkata tidak untuk sementara, untuk masa di mana kita harus fokus. Ketika kita sedang membaca, kita harus berani berkata tidak pada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan membaca. Kita harus berkata tidak pada smartphone kita, tidak keluar rumah, tidak malas, tidak menunda-nunda, dan tidak terpancing dengan kesenangan sesaat. Kita harus bertahan dan berkata tidak sampai kita menyelesaikan sesuatu yang kita kerjakan. Sebagai saran, berikan sedikit tantangan pada pekerjaan tersebut, tantangan yang tidak terlalu sulit dan tantangan yang tidak terlalu mudah. Dengan begitu, kita akan merasakan sensasi yang membuat kita senang saat melakukannya. Dan pada intinya, ketika kita kesulitan menyelesaikan suatu pekerjaan, bukan berarti kita tidak bisa fokus pada hal tersebut. Hanya saja terkadang kita salah menempatkan fokus kita, menempatkan sesuatu yang bukan tujuan kita. Saat tujuan kita adalah menjadi seorang pebisnis, bukannya kita fokus memutarkan uang kita malah fokus menghambur-hamburkannya. Kemudian tidak hanya salah fokus, terlalu banyak fokus pun juga menghambat perkembangan kita dalam menyelesaikan sesuatu. Istilah multitasking mungkin tidak asing di telinga kita. Mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu masih mungkin dan bisa dilakukan oleh manusia. Tapi fokus pada beberapa hal sekaligus dalam waktu yang sama sangat mustahil dilakukannya. Kita mungkin bisa main game sambil merokok, kita mungkin bisa menyetir sambil ngobrol dan sebagainya. Tapi memfokuskan semuanya dalam waktu yang sama tidaklah bisa dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah memindahkan fokus kita dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Seperti ketika kita naik motor, mungkin kita bisa sambil mengobrol dengan orang yang kita bonceng. Tapi meskipun demikian, kita hanya bisa fokus pada salah satunya, fokus pada jalanan atau fokus pada obrolan kita. Atau jika tidak seperti itu, fokus kita berpindah-pindah dari yang fokus pada jalanan ke fokus pada obrolan, lalu berpindah lagi pada jalanan, kemudian pada obrolan lagi, dan seterusnya. Nah, dalam kasus kita, seringkali kita memfokuskan pikiran kita pada banyak hal sekaligus, memberikan beban berlebih pada otak yang sebenarnya tidak mampu untuk mereka atasi. Solusinya, mungkin kita bisa menerapkan konsep minimalism dalam pikiran kita, menyederhanakan hal apa saja yang perlu kita pikirkan, dan berani membuang beban pikiran yang menghambat kita berkembang. Minimalism tidak hanya menyederhanakan barang-barang yang kita punya, tapi juga bisa kita gunakan untuk menyederhanakan apapun yang membuat hidup kita merasa terbebani, seperti menyederhanakan perasaan kita, menyederhanakan sosial media, tindakan kita, atau menyederhanakan pikiran kita. Terkadang masa lalu
lalu memang indah, tapi jika itu terus-menerus kita pikirkan, lama-kelamaan akan membuat otak kita terlalu banyak berpikir. Alhasil pikiran yang perlu kita fokuskan untuk masa depan kita malah tergantikan dengan memikirkan masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Beberapa orang menganggap bahwa masa lalunya begitu penting, masa lalunya di sekolah, di perkuliahan, saat bersama teman, saat pacaran, dan sebagainya. Tapi akankah masa lalu tersebut berdampak positif untuk masa depannya? Jika iya, mungkin tidak masalah jika kita memikirkannya dan mengambil hikmahnya. Tapi jika itu tidak berdampak positif dan malah membuat kita berlarut-larut dalam kenangan, maka kita perlu membuangnya dengan cara mengikhlaskannya. Mengikhlaskan masa lalu kita dan menerima bahwa itu semua sudah berlalu. Untuk mengendalikan fokus kita perlu mengendalikan diri kita. Untuk mengendalikan diri kita perlu menerimanya. Dan untuk menerimanya, kita perlu berdamai dengannya. Berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kenyataan yang kita hadapi, dan berdamai dengan diri kita yang sekarang. Dengan begitu, secara tidak langsung kita mengaktifkan kesadaran diri kita. Kesadaran untuk mengingat kembali tujuan kita dan kesadaran untuk fokus meraihnya. Mungkin setelah kita berhasil fokus, ada beberapa momen di mana kita kembali terdistraksi. Namun itu bukan masalah karena itu adalah yang normal. Artinya semua orang pernah mengalaminya. Mengalami bagaimana sulitnya untuk fokus, mengalami distraksi, dan mengalami keberhasilan saat fokus. Maka dari itu teruslah berlatih dan berlatih untuk fokus. Perlahan tapi pasti jika kita terus melatihnya setiap hari, kita akan terbiasa dan mengendalikannya. Rewardnya saat kita benar-benar fokus, kita akan merasakan yang namanya flow. Kondisi di mana kita tenggelam dan benar-benar menikmati sesuatu yang sedang kita kerjakan. Dari kondisi itulah para seniman seperti kita menghabiskan waktu berjam-jam menciptakan sebuah karya yang indah dan menciptakan sebuah seni yang terukir dalam sejarah. Ada yang bilang kita memang tidak bisa mengubah sejarah, tapi paling tidak kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaikinya dan merubahnya menjadi lebih indah. Begitulah seni fokus. Jika kita mampu fokus pada tujuan kita dapat merubah masa lalu kita, merubah kondisi kita yang sekarang, dan merubah masa depan kita. Dengan fokus, kita dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih indah. Dan dengan fokus, kita bisa menulis ulang sejarah kita. Sejarah yang nantinya dengan bangga kita ceritakan kepada anak cucu kita, murid-murid kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, jika suatu saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita dapat meninggalkannya dengan tenang, meninggalkan dunia ini dengan tanpa penyesalan. Terakhir, dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, salah satu dari 7 kebiasaan orang yang efektif adalah memulai dengan tujuan akhir. Artinya, dalam menentukan tujuan apa yang akan kita fokuskan, kita perlu memulainya dengan tujuan akhir, yaitu saat kita meninggalkan dunia ini. Ingin dikenal seperti apa ketika kita sudah tiada? Pencapaian apa saja yang ingin kita raih, dan hal apa saja yang ingin kita tinggalkan untuk orang yang masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang dapat menjawab keresahan kita saat mencari tujuan hidup. Pertanyaan yang menanyakan kepada diri kita tentang sesuatu yang terjadi saat kita sudah mati. Dan saat mengetahui jawabannya, mulailah untuk mewujudkannya sekarang, di jam ini, di menit ini, dan di detik ini. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Bagas, terima kasih. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre.